Akibat yang paling berat adalah tatkala jabatan itu diawali dengan sogok, maka pasti akan timbul sogok selanjutnya. Sebab gebegah jadun Tuhan mana? Menyogali lubang, tutup lubang. Jadi menyoranya tak pengut gap, sehingga pada pengut orang lain je untuk tutup pengut orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Saudara-saudara syahada alun yang mulia yang hadir dalam pertemuannya, mari segera kepada Allah Subhanahu wa taala katanya ucapkan segala puja dan puji. Dan baik tua terangkai dengan ucapan selawat Allahumma salli ala Muhammad kepada pangulia gedanya, pangulia Nabi yang kagak pemulia di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawatnya bergebalah di Allah dengan balasan yang lebih hebat, balasan yang lebih sempurna. Udahnya lu nak pegah tabuh fakta nyata jelas dalam kehidupan masyarakat. InsyaAllah harapan lun lagi yan. Nyo Aceh hukum keaman. Pakan Aceh hukum keaman. Sebab pancuri itik 12 miliar airop. Jadi punya pancuri itik, pancuri bebek ke airop, yang kan pancuri paling ubud dalam kehidupan masyarakat. Nyo pancuri itik ke airop, nyo nali pancuri kabe. Makanya lum pegahnya Aceh sang nacan makmu. Cuman pancurinya itu mengtikat 12,1 miliar di Aceh Tenggara. Jadi Aceh Tenggara, mudah-mudahan Aceh lain itu pancuri-pancuri lain bertikat oleh Polda atau di pihak kejaksaan atau di pihak pengadilan. Makanya masyarakat harus siap untuk memberikan pengawalan terhadap proyek-proyek yang dibuat di tingkat desa, dan masyarakat berhak untuk memberikan pelaporan kepada kepolisian, kepada pihak kejaksaan supaya tidak merajalelanya kejahatan ekonomi, sehingga akibat korupsi yang merajalela nyo masyarakat yang bilanya kedanya mendung yang terasa. Jadi mudah-mudahan baik terjadi. Karena kasus Iplar Halimo Itare itu juga sudah ditangani oleh pengadilan. Jadi udahnya yang long ingin sampaikan sesuai dengan informasi atau berita dari CNN dan Jawa Post. Bak tanggal bulan 10 tahun 2020 Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh ditetapkan putra tersangka. Setelah digelar perkara ditetapkan 4 tersangka. Antara lain yang membuat komitmen, yang membuat kesepakatan, yang teken pun, yang kunangguk pun, yang kadi dipertamang dalam yang tersangka. Kemudian yang juga termasuk dalam tersangka adalah orang pengguna anggaran dalam Bloitik. Olehnya yang juk tersangka pengadaan barang, pengadaan itik sampai kepada pelaksana. Mudah-mudahan yang bimpu yang baik itu saya dah. Sebab awak bimpu itik kan kadang-kadang hanya menggaji 50 ribu. Nya itik kadang-kadang kalau itu bah. Tak bimpu itik kalau itu bah ji kai rop. Tapi punya salah tetap bro. Artinya tak beri dukungan kepada pihak Polda untuk melaksanakan tugas. Yang sumber dana adalah dana DAU, dana alokasi umum yang digunakan untuk pengadaan bebek. Dan mandung-mundungnya hana menyetujui sampai truk buat urusan itik. Karena urusan itik sebenarnya urusan paling ubud. Urusan paling ubud artinya mana? Bukan dalam arti lembaga helon dari jumlah anggaran yang digunakan. Anggaran yang digunakan hanya ubud 12,1 miliar.
Tetapi persoalan itu nyen persoalan yang menyentuh dengan kehidupan masyarakat paling rendah. Okay, kita pegah perasa itu terbayang juitnya ke gerepuh-gerepuh hubut yang naik rumah-rumah, yang naik kampung-kampung. Jadi identik dengan kondisi yang laganyan. 80 per ribu buah itu. 80 per ribu lebih becut. Yang diberikan kepada sertuh sekurang puluh per buah kelompok. Tabah-tabah kelompok, ibi itik 500 buah. Putuk 500, anak 500 itu yang dah baca laganyan. Yang disampaikan, itik 500 buahnya sangat ngeri sebenarnya. Sangat ngeri, sangat menyedihkan. Karena minta kalian kan, menyetuh buat urusan itik, urusan kehidupan masyarakat yang paling minim, masyarakat yang paling bawah. Di sana ada korupsi, patah lom tempat yang hana korupsi. Ini sesuatu yang sangat sebenarnya bukan yang sangat langka. Ini sesuatu yang sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Jadinya contoh salah satu contoh kan banyaknya korupsi, dan korupsi dilakukan cukup terstruktur dari pembuat komitmen, pengadaan barang dan sebagainya kan sampai terus buat pengelola. Jadi kalau bahasa yang lazim disebut-sebut ini korupsi telah dilakukan secara berjamaah. Jadi yang jid ke persoalan yang mengherankan. Yang mengherankan. Pakan Aceh bangkrut ni? Padahal Aceh kan dana otonomi khusus triliunan. Sampai apa kaya akhirun. Hoka yang 86 triliun, malah 88 triliun menurut Serambi. Tapi rakyat Aceh han makmu. Dah bagi makmu. Tapi ternyata han makmu. Malah adanya jid ke daerah paling kecil. Itu kan cukup menyedihkan. Jadi penyakit korupsinya ke penyakit masyarakat yang merupakan tanggungjawab pemerintah, terutama pemerintah yang menangani masalah hukum yang payah bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Yang gelem masalah lemong, gelem masalah-masalah pula yang terjadi. Jadi padahal dalam semua sisi tekalan korupsinya sangat bertentangan. Dari sisi agama, kepada di Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hang gebi pajuh harta di antara sesama getanyo dengan cara yang batil. Cara yang batil dengan cara tak pengut, dengan cara tak korupsi. Tablo seribe, pegah seribe martu. Tablo itik 500 boh, tajuk pur tu, tekel 500. Mana-manalah persoalan. Yang termasuk cara yang batil. Kemudian cara sogok ar-rashi wal murtashi fi hirri jahannam. Udung sogok, udung pajuh sogoknya mendua kepada meng dalam neraka. Honyan dari segi bernegara. Dari segi bernegara, tindakan yang laganya adalah tindakan yang melanggar hukum. Dan katanya sebagai warga negara, mau tidak mau sebagai warga negara, konsekuensinya harus taat dengan hukum. Kemudian dari segi budaya. Dari segi budaya, sebenarnya nyenkan budaya katanya udang Aceh. Karena budaya udang Aceh, budaya yang dekat dengan agama. Budaya yang dekat dengan tata krama. Jadi tak cok peng, tak pegak remuh dengan harta korupsi. Ni bayang tu, tak cok peng, tak pegak remuh harta korupsi. Watelehu hana tajak masjid. Tak sembahyang remuh, Allahu Akbar, tak terkebi. Terbayang aju sajadah dari harta korupsi. Keramik tempat sujud harta korupsi. Plafon rumah dari korupsi. Atap rumah dari harta korupsi. Kalau kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selama baju yang tak pakai, pakaian yang tak pakai, makanan yang tak pajuh, ia yang tajib dan manteng dalam tubuh tu yang berasal dari benda yang tak korupsi, maka apapun yang kita lakukan, kita solat, kita berdoa kepada Allah, doa tidak dikabulkan. Kecuali kita takut kepada Allah sampai makanan yang kita makan itu lenyap dan hancur. Baju yang berasal dari korupsinya tak kebah ke dik. Minta lain yang tuha-tuha, minta walaupun warna hanagat, harga yang murah. Kita pakai untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah minta salat itu sempurna, doa itu dikabulkan, manakala orangnya, pakaiannya, hatinya, karakternya, wataknya, semuanya harus suci dalam arti
jauh dari segala sesuatu yang haram. Kemudian dalam pandangan hari kiamat, orang-orang yang hari ini mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, nyokon dah pegah mentang ke korupsi itu. Korupsi lu mau, mesti pergi kampung, tajak ulampuh, karena po lampuh hitam peng katanya jadi ngejak ulampuh, koh bak gerundung betul dijengkai. Bulan nuku betul dijengkai itu. Bulan nuku betul dijengkai itu. Nyan tanah-tanah yang dah betul nyan udah kiamat teman tengah. Itik yang dah pengut, lemau yang dah pengut, penggop yang dah cak. Nya gegantung buat takut di Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mana baik nak tanya buat lu mana kan? Yang punya gantung itik padang boh demai itik saudara dia, padang boh lemau saudara dia, padang mati tanah saudara dia, mai gejak baik nyan tanya. Yang baik tak adili kan, baik tak adili yang bang keperah Rasulullah. Cuma dia baik cok tagak sekarang baik gantung tanya. Kayaknya untuk menyelamatkan dari semua sisi, dari sisi agama, dari sisi negara, dari keyakinan geranyo kepada hari kiamat, dari sisi budaya, yang namanya korupsi adalah sesuatu yang sangat terlarang dan wajib ditinggalkan. Maka geranyo lempegah. Tapi lempegah. Pukul pertemuan ronyo, pertemuan murakel. Pakan Aceh bangkrut karena naudeng pu bangkrut. Naudeng pu bangkrut. Menyo korupsinya golom mampu tak cegah, nyo Aceh tetap bangkrut sampai bedang kajan. Yang pun. Yang kedua, menyo pejabat yang tabuh. Kon orang profesional tapi yang tabuh ziarah ti kelompok katanya, perti katanya, yang han saja maju Acehnya. Jadi bedang kata tabuh asal jarang. Nyo Wate ipegak permohonan untuk layak apa tidak untuk menduduki pada sebuah posisi, kalau le puak lo nyo, puak gop, pusyara lo nyo, pusyara gop. Nyo adalah contoh tabuh kehancuran dalam kehidupan. Jadi nyo salah tabuh akibat. Akibat yang paling berat adalah tatkala jabatan itu diawali dengan sogok, maka pasti akan timbul sogok selanjutnya. Sebab geberah jodoh Tuhan mana? Menyogali lubang, tutup lubang. Jadi menyoranya tak pengut gap, sehingga pada pengut orang lain je untuk tutup pengut orangnya. Jadi menyoranya bayi hutang ngempeng tamu hutang, lagi jangan tapi-tapi. Ya bayi hutang, tamu hutang peng lain lah. Untuk bayi hutangnya, sehingga hutang peng lain, bayi hutangnya. Jadi kesalahan itu terus menerus dilakukan. Nya hanjut li takubah dari hal-hal yang laginya. Maka hendaklah kudanya untuk yang akan datang berfikir secara jernih kehidupannya tidak ada. Paling-paling 60 atau 70 tahun. Orang yang akan mati itu. Orang mati itu gelagih pertanggungjawaban di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka put boh gebrah di Rasul SAW gelagih pertanggungjawaban pada kiamat teman tengah. Yang pertama harta. Yang kedua hartanya 4 tacok. Yang kelima hartanya hodame. Orang yang gedanya masa umum yang lebih di Allah pada gunakan. Orang yang masa muda ho kata juk. Jadi mudah-mudahan kan long yakin punya pancuri cik kairop, pancuri bebek sudah ditangkap. Mudah-mudahan kita berikan apresiasi, kita berikan dukungan kepada pihak Polda dan pihak-pihak lain sebagai penegak hukum supaya ada penegakan hukum sehingga semua pencurinya diirop karenanya adalah modal dasar untuk melahirkan kemakmuran kepada anak cucu bangsa Aceh untuk masa-masa yang akan datang. Jadi ono kemantang semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.